Salam Tuhan bersamamu. Senang berjumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku. Dan semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah dalam seluruh kehidupan kita. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, pada hari ini kembali kita bersama-sama diundang untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan merenungkannya dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Saya mengundang kita semua untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan boleh merenungkannya di dalam kehidupan kita. Inilah Injil suci menurut Lukas. Kemudian Yesus meninggalkan rumah ibadat dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menarik bahwa Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani." Itulah peristiwa hari ini yang kita dengar, bahwa Yesus hadir melayani orang-orang yang sangat membutuhkan, orang-orang sakit, orang-orang yang menderita, orang-orang yang mengalami kegalauan, kehancuran dalam hidup. Yesus datang melayani mereka. Yesus dengan penuh kasih membebaskan hidup mereka dari segala penderitaan. Untuk itulah Yesus datang, bahwa aku datang untuk membawa sukacita yang ada. Aku datang untuk membebaskan manusia dari kegelapan. Aku datang supaya manusia tidak binasa. Aku datang untuk menyelamatkan manusia. Tentu inilah harapan Yesus, keinginan Yesus bagi umat manusia. Karena Yesus ingin semua orang, putra-putrinya yang diciptakannya, itu akan mengalami kesatuan bersama Allah. Tidak boleh ada satu yang binasa. Maka Yesus Sang Mesias harus membebaskan manusia dari belenggu penderitaan, baik penderitaan oleh karena kekuasaan duniawi maupun penderitaan oleh kekuasaan iblis dan kegelapan. Kalau kita mendengar peristiwa hari ini harus mengingatkan kita bahwa Allah dalam diri Kristus mempunyai kuasa untuk membawa kita kepada kebahagiaan. Lalu apa respon kita sebagai orang beriman? Respon kita sebagai orang beriman adalah untuk menanggapi dengan percaya kepada Allah. Percaya berarti memberikan hidup kita kepada Allah. Menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Allah. Menyerahkan seluruh harapan kita. Menyatukan seluruh harapan kita kepada Allah yang menyelamatkan. Mengandalkan seluruh kehidupan kita kepada Allah yang memberikan kita kesempatan untuk menikmati kehidupan yang indah. Saudara-saudari, Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Ia juga ingin menjamah kita. Ia ingin membebaskan kita dari sakit dan penyakit yang kita alami. Namun yang dibutuhkan oleh Yesus adalah keterbukaan hati kita, jiwa kita, pikiran kita kepada kehendak Allah. Dan
membiarkan hidup kita dalam kesatuan dengan Allah. Kita harus membiarkan Yesus tinggal dalam diri kita, membiarkan dia hidup di dalam diri kita, dan membiarkan dia bekerja dalam hidup kita, dan membiarkan hidup kita bekerja, berjalan sesuai dengan rencana Allah. Maka disitulah kebahagiaan yang sempurna. Datanglah kepada Yesus hari ini. Ia menginginkan kita untuk terus mencari dia dalam situasi apapun. Ketika kita mengalami kejatuhan, penderitaan, sakit, maupun kita dalam lingkup kehidupan penuh dosa, Yesus mengingatkan kita untuk mencari dia, menerima rahmat kasih-Nya, rahmat pengampunannya, rahmat belas kasih, dan rahmat keselamatan. Agar kita tidak binasa, tetapi kita hidup bersatu dengan Bapa. Tuhan memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karir kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.